Kata orang, masa-masa sekolah adalah masa yang paling indah. Karena kita tidak mikirin token listrik habis, beras habis, gas habis. Sayang, hari ini waktunya bayar rumah. Sayang, gas habis. Sayang, tokennya udah habis. Tidak! Yang tahunya kita minta uang jajan ke orang tua, lalu pergi ke sekolah. Meskipun keseringan kita tidak nyampe kelas. Itu sih kelakuan J.L. Parker dulu. Berbanding terbalik sama kisah Ngid, seorang pelajar yang sering mendapatkan perundungan karena wajahnya yang pika sebelen. Ngid yang mereka ganggu akhirnya menggunakan ilmu hitam untuk membalas dendam. Dan hal itu membawa malapetaka besar bagi para pelaku. Sinematikal ah. Ini adalah segmen kedua dari film Fobia. Judul dari segmen ini adalah Mata Ganti Mata. Seorang siswa bernama Ngid yang sering mendapat perundungan dari kelompok geng biawak. Yaelah biawak. Ketua geng ini Diao, anak dari seorang yang berpengaruh di daerah tersebut. Dan anggota dari geng biawak ini adalah si cantik Pink, si seksi Yo, si Coolbon, si kacamata Todd. Orang siapa ya? Soalnya gue nonton berkali-kali gak disebutin namanya tuh. Perundungan diawali mereka iseng mengambil buku catatan milik Ngid. Lalu Ngid mencari di tas salah satu geng dan tidak sengaja Ngid menemukan gadget di tas itu. Yang apesnya lagi, salah satu guru ada di belakang Ngid saat dia mengobrak-abrik tas milik salah satu geng biawak. Geng biawak dihukum oleh sekolah yang hampir membuat mereka dikeluarkan dari sekolah karena mereka membawa barang terlarang ke sekolah, yaitu Gen Z. Esoknya karena Ngid terburu-buru ingin menemui ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit dengan membawa sepeda, dan kebetulan dia melewati gerombolan geng biawak tanpa memberi salam. Punten gitu Ngid. Karena mereka merasa gak dihargai, Ngid langsung diangkut ke mobil bak terbuka beserta sepedanya. Sampai malam Ngid masih dihajar habis-habisan oleh mereka dan sempat membakar alis mata Ngid. Karena mereka sudah puas merundung Ngid, mereka berniat melepaskan Ngid. Tapi sebelum melepaskannya, mereka memberi pelajaran terakhir dengan membuang sepeda dan menakut-nakuti Ngid akan dilemparnya juga. Tapi tiba-tiba tangan dia lepas dari baju Ngid yang membuat Ngid terlempar dari mobil. Beberapa hari kemudian saat di dalam kelas geng biawak khawatir sama Ngid. Mereka semua termenung karena Ngid tidak masuk kelas. Takut si Ngid metong kali ya, dan mereka bisa terjerat hukum. Jam istirahat bukannya mereka pergi makan ke kantin beli gorengan dah 5 ngaku hiji. Kalau zaman gue sih Darmaji ya. Mereka lebih memilih main kartu di gudang sekolah lantai atas. Mereka masih membahas bagaimana nasib Ngid. Pink berkata kalau terjadi apa-apa pada Ngid, ayah dia harus membantu mereka. Si Todd berkata jangan khawatir, soalnya dia kemarin saat pulang dia melihat sepeda Ngid terparkir di parkiran. Tapi ada yang aneh di sepedanya, tergantung mayat kucing. Oh my god. Dan akhirnya si tampan dan pemberani muncul dengan wajah yang penuh pesona. Maksudnya penuh dendam, dengan membawa setumpuk buku. Si Bon menarik Ngid ke lantai dan membuat buku yang dibawa Ngid berserakan. Yo penasaran dengan buku yang dibawa Ngid. Pas buku itu dibuka, Yo tiba-tiba teriak histeris dan membuat kakinya dijali ke lalu. Sebuah besi menembus leher Yo karena waktu dijali ke Yo mundur ke belakang. Asem, panik gak? Berbeda dengan Ngid, dengan wajah yang puas dan penuh tawa. Hahaha. Ngid didorong oleh Diao dan tubuhnya terpental ke lemari. Lalu buku yang dilihat Yo tadi jatuh ke Ngid, yang membuat Ngid juga melihat isi dari buku itu.
Histerislah juga Ngid, sambil bilang, "Jangan aku, pergi dariku." Dia pun Tisoledat nginjek kayu lalu menabrak jendela dan tahu akhirnya tubuh Ngid nyangkut di tiang bendera sekolah. Karena semua murid sedang fokus ke tubuh Ngid yang nyangkut di tiang bendera, geng biawak mengambil kesempatan tersebut untuk membawa Yo keluar sekolah. Setelah masuk mobil, Pink menyarankan untuk pergi ke rumah sakit dan rumah sakit terdekat yaitu di bawah apartemen Pink. Dan belum pun sampai ke rumah sakit, Yo meninggal di perjalanan karena kehabisan darah. Karena panik, mereka meninggalkan jasad Yo di mobil. Set, lu gak setia kawan lu. Sambil merencanakan apa yang harus mereka lakukan, mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Yo dan Ngid histeris setelah melihat sesuatu di buku itu? Nah iya ya, ada apa dengan isi buku tersebut? Apakah isinya tagihan pay letter? Apakah isinya foto Mimi Peri yang sedang turun dari kayangan? Hah, gue juga penasaran. Dan tiba-tiba Bon bercerita, pada suatu hari di ruang loker, saat Bon dan Yo mau ritual perut mereka mendengar ada suara orang yang menyem-menyem seperti membaca mantra. Pas diintip ternyata Ngid sedang melakukan ritual seperti ritual memanggil hujan. Bukan mas bro, ritual pemanggilan arwah. Dan dia bilang siapapun yang melihat matamu akan dikutuk mati. Dia berkata, apa jangan-jangan Ngid memakai ilmu hitam? Pink menyaut, iya mungkin saja si Ngid memakai ilmu hitam untuk membalas dendam pada kita. Dan gobloknya, gambar yang ada pada buku itu dipakai si Gondrong untuk mengalap darah di tangannya. Dia malah buka kertas tersebut dan melihat gambarnya. Kesialan pun berlanjut. AC yang ada di atas si Gondrong menimpa dia lalu meledak. Dan baling-baling AC tersebut melayang mengenai wajah si Bon. Si Gondrong dan si Bon tewas seketika. Kertas kutukan pun melayang dan saat Diao mau melihat gambar tersebut, si Todd menyelamatkan Diao dengan mendorong Diao sambil berkata jangan dilihat. Namun apes, Todd pun ikut jatuh dan tubuhnya menimpa mesin minuman dan Diao mendarat di tumpukan kardus. Todd tewas juga. Pink yang panik bergegas mendekati Diao yang saat itu si hantu memegang kertas kutukan supaya Diao juga melihatnya. Diao yang sudah pasrah dengan apa yang terjadi, dia melihat gambar tersebut sambil meminta maaf. Dan seketika tubuhnya pun terbakar karena ada percikan api ke tumpukan kardus yang ia injak dari ledakan AC yang di atas dan percikannya mengenai tabung gas. Wah siap. Dan sekarang tinggal sisa Pink. Pink didekati hantu kutukan tersebut supaya melihat gambar kutukannya. Tapi Pink melarikan diri ke mobil yang di dalamnya ada mayat Yo. Kertas-kertas berterbangan memutari mobil Pink. Polisi pun datang dan membawa Pink ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari semua cerita Pink, tidak ada satupun polisi yang percaya karena seperti karangan Pink saja. Masa cuma lihat gambar doang bisa metong? Lalu polisi meninggalkan Pink di ruang interogasi sendirian. Dan saat Pink sendirian di ruang interogasi, Pink sudah dikerumuni oleh hantu dan memaksa Pink untuk melihat gambar tersebut. Saat polisi kembali ke ruangan interogasi, betapa terkejutnya polisi bahwa Pink sudah mencokel matanya sendiri. Dan dia selamat karena dia tidak akan bisa melihat gambar tersebut lagi untuk selamanya. Dan film pun tamat dengan akhir yang sangat
mengkaruniakan. Oh ya, bagi yang penasaran sebenarnya gambar apa sih yang dilihat oleh mereka? Ini dia guys gambarnya. Tidak, gue lupa angkat jemuran. Apapun alasannya, perundungan dilarang keras karena korban perundungan bisa mengalami gangguan mental, perasaan tidak berdaya, gangguan psikosomatis, masalah fisik, isolasi sosial, dan penurunan kualitas hidup. Ingatlah kata pepatah bijak Thailand ini. อย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็นไอตอนสุขภาพดีไม่ทำรอป่วยก่อนค่อยทำแล้วพอเวลาเป็นมีชีวิตอยู่